Topik kita kali ini adalah tentang marketing team supervision. Jadi nanti kita akan bahas mengenai apa itu roles and responsibility dari marketing supervisor atau apa peran dan tanggung jawabnya, serta bagaimana dia memanage dan mengelola timnya. Di bagian pertama tentang peran dan tanggung jawab marketing supervisor, kita akan bahas pertama, bagaimana cara supervisor buat goal atau membuat target buat timnya. Dan bagaimana cara supervisor membuat perencanaan yang baik buat timnya supaya bisa kerja optimum. Lalu di bagian kedua, kita akan bahas tentang bagaimana supervisor memanage dan mengelola timnya. Yang pertama, bagaimana cara supervisor buat KPI atau Key Performance Indicator. Yang kedua, bagaimana cara supervisor buat perencanaan sales dan cara monitor progresnya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara supervisor buat customer segmentation. Dan keempat, bagaimana cara supervisor tentukan prioritas dalam prospecting customer. Kelima, bagaimana cara supervisor setup dan membangun tim. Dan yang keenam, bagaimana cara supervisor kasih instruction kepada timnya. Lalu selanjutnya, bagaimana cara supervisor memanage konflik yang terjadi di dalam tim. Dan bagaimana cara motivasi timnya. Dan yang terakhir, bagaimana cara supervisor lakukan performance management kepada timnya. Dalam perannya sebagai marketing supervisor, salah satu tugas yang perlu dilakukan adalah setting goal atau membuat target buat timnya. Dan dalam menetapkan target tim, supervisor dapat menggunakan metode SMART approach. Dan yang pertama, kita harus pahami dulu dalam konsep SMART itu apa arti kata dari masing-masing kata di SMART. S, M, A, R, T. Yang pertama, S, specific. Di sini artinya goalnya mesti jelas, detail, dan fokus. Contoh, dalam perincian goal, mesti disebutkan apa tipe produknya. Apakah cash loan atau trade finance? Atau apa segmen pasarnya? Apakah SME, komersial, corporate banking? Yang kedua, M, measurable. Artinya, goalnya mesti punya kriteria yang bisa diukur progresnya. Contoh, berapa jumlah nasabah yang mau dicapai, atau berapa jumlah kenaikan outstanding yang mau dicapai. Dan yang ketiga, E, achievables. Di sini artinya goalnya mesti bisa dicapai dan dalam control team. Contoh, dalam segmen bisnis SME, kapasitas tim member bisa lakukan booking loan 4 miliar per bulan per account officer. Namun, pada waktu menetapkan tim target, supervisornya minta booking loan-nya 10 miliar per bulan per account officer. Nah, di sini artinya target ini jauh melebihi kapasitas tim dan di luar kontrol tim. Dan yang keempat, R atau realistic. Berikut adalah beberapa contoh indikator yang bisa dipakai untuk monitor progres pelaksanaan penjualan. Pertama, indikator dalam hal kuantitas. Contoh, berapa jumlah nasabah baru yang diproses minggu ini, bulan ini? Atau berapa jumlah pencairan per hari ini, minggu ini? Dan berapa persen variance actualnya dari target? Kedua, indikator dalam hal kualitas. Contoh, untuk tahu
seberapa bagus kualitas produk kita, cek berapa persen rejection rate. Kalau rendah, ya mungkin masih bisa ditoleransi. Namun kalau rejection rate-nya terlalu tinggi, berarti produk kita masih jauh dari sempurna dan harus ada proses improvement. Yang ketiga, indikator time atau waktu. Dalam membangun suatu tim, kita bisa gunakan analisa SWOT untuk mengevaluasi strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, dan threat atau ancaman. Di mana dalam analisa ini kita bisa tahu dan fokus pada hal-hal yang bersifat positif dan negatif yang dihadapi tim kita saat ini. Dan setelah kita tahu itu semua, kita bisa buat strategi yang tepat buat tim kita. Yuk, kita bahas satu persatu faktor-faktor dari analisa SWOT. Yang pertama, S, strength atau kekuatan yang merupakan faktor internal. Strength adalah dasar kekuatan bagi tim untuk bisa capai tujuan dengan lebih efisien dan efektif. Contoh, tim kita punya komunikasi yang efektif antara tim member dan punya teamwork yang kuat. Atau tim kita punya keterampilan yang beragam, ada yang jago sosmed, ada yang jago analitik, ada yang jago jualan. Atau tim kita punya pengalaman dalam industri tertentu, atau tim kita punya teknologi yang unggul. Yang kedua, W, weaknesses atau kelemahan yang juga merupakan faktor internal. Weakness adalah tantangan internal yang bisa halangi kinerja tim. Contoh, komunikasi yang gak efektif, atau kurangnya keahlian dalam bidang tertentu. Contoh, kita lakukan pembiayaan kendaraan listrik atau electric vehicles. Namun, dalam tim kita tidak ada yang punya keahlian dalam bidang industri electric vehicles. Atau tim kita punya teknologi yang sudah usang, atau kurangnya sumber daya manusia karena adanya high turnover yang tinggi atau orang keluar masuk dalam tim kita. Yang ketiga, O, opportunity atau kesempatan